Oke, hello guys. Jadi welcome to my YouTube channel again. Kembali dengan saya Wisandi Putra. Jadi ini seperti biasa kita sedang berada di airport. Yeay. Jadi seperti biasa kita akan melakukan perjalanan ke Malaysia lagi. Jadi kali ini mungkin perjalanan kita akan sedikit sama, tapi mungkin ada perbedaan. Oke, nanti kita lihat bagaimana ya. Oke, jadi ini kita barusan melewati metal detector. Jadi ini seperti biasa kita akan cari makan dulu. Kalau bisa yang gratis ya. Oke, jadi kita udah masuk. Selanjutnya kita lihat apa makanan yang bisa kita makan. Ya, sebenarnya makanan yang disediakan tidak banyak. Tapi karena gratis ya bolehlah. Selain itu, tempatnya sangat enak untuk bersantai sambil menunggu kita boarding. Oke, jadi ini sudah ambil makanan ya. Jadi makanannya sederhana aja. Ya. Oke, nanti kita ambil lagi kalau tidak kenyang ya. Kita makan. A few moments later. Oke, saatnya kita boarding ke pesawat. Let's go. Fun fact, lama penerbangan Medan ke Penang hanya memakan waktu 45 menit saja. Tapi bila dengan ferry butuh 4 jam. Mohon dapat membawa masker atau alat pelindung diri lainnya yang telah terpakai ke tempat sampah di kamar kecil. Pelanggaran Oke, jadi ini kita baru landing saja. Kita udah sampai nih di Penang International Airport. Jadi ini kita akan cap paspor dulu. Setelah itu kita akan ambil mobilnya yang kita sewa. Oke? Let's do it. Oke, mobilnya sudah sampai. Mari kita cek. ada. Ya, sebelumnya kita akan diminta untuk mengecek fisik mobil terlebih dahulu. Namun saya rasa ini lebih ke formalitas saja, karena mobilnya juga lumayan banyak baret. Oh ya, tidak lupa setelah itu kita juga disuruh melakukan pembayaran pasti. Mini chipstone kan? You can check the petrol first. That's one more. It's okay lah. Then the car, sir. You just call us before 10 minutes, you arrive here. Oh, good. Oke, jadi ini kita udah sampai di Queensway Mall. Jadi kali ini kita akan cari roti dulu ya. Sebelumnya nanti kita akan cari aqua. Nah, itu sangat penting. Jadi sebelumnya kita lihat dulu roti apa yang bisa kita beli. Kita lihat ya, rotinya enak-enak nih. Oke, saatnya kita cari air. Oke, jadi penting ya kita beli air minum ya. Karena itulah yang pertama kali saya beli kalau saya sampai di negara orang. Oke, jadi kita lanjut beli yang lain tadi, oke? Oke, hal kedua adalah beli popok. Ya, jadi kita nggak perlu capek-capek ambil popok dari Medan ya. Kita beli aja di sini.
Oke, jadi seperti biasa kita cari makan di food court saja di Queens Bay. Jadi di sini banyak pilihan makan, kita bisa pilih perlahan-lahan. Tapi biasanya yang paling rame ya, yang di sini nih. Itu paling rame. Jadi itu juga bukan selera saya. Jadi bagus kita lihat yang lain, oke? Akhirnya pilihan kita jatuh ke makanan western. Yes, benar sekali, lasagna. Oke, jadi ini sekarang saya udah sampai di satu hotel yang kita tinggal. Ini hotel baru yang belum pernah saya tinggali. Cuma lucu ya, tempat parkirnya seperti ini. Oke, itu nggak salah, mobil yang saya sewa. Jadi mobilnya masih tetap sama seperti yang semalam, tapi dengan mobil yang berbeda, tapi jenisnya sama. Oke, karena hari sangat panas, tanpa basa-basi, ini dia hotelnya. Yes, kamarnya cukup besar dan harganya lumayan murah. Saat saya pesan harganya kira-kira 600 ribuan per malam. Oke, jadi ini hotel namanya Fog ya. Jadi dia tidak ada lambangnya di bawah tadi. Ini, ya, ini kamarnya. Oke, kita lihat. Nah, jadi ini tambahan ini. Nah, di Indonesia air minum itu pelan-pelan naik harga, tapi di sini makin lama makin turun. Lihat nih. Jadi selama bertahun-tahun itu 1,8 ringgit ya. Tahun lalu saya datang 1,6, ini hari ini tinggal 1,15. Gila kan? Mana ada yang turun harga? Di negara kita semua naik harga. Oke, like usual, kita pesan apa nih? Lok-lok. Toko lok-lok ini tepat berada di sebelah Gurney Plaza. Anda harus coba karena ini sangat enak dan murah. Enak sekali. Oke, jadi untuk hari kedua ini kita pergi sarapan dulu ya. Jadi ini pas di depan hotel Fog kita yang semalam kita tinggali. Di depannya ada jual dimsum. Jadi kita akan tes dulu. Nah, karena sebelumnya kan kita udah bosen ya yang ke tempat-tempat yang biasa ya. Jadi ini kita coba ke tempat yang baru dulu. Oke. Lokasi restoran ini tepat di depan hotel yang kita tinggali. Dari depan mungkin Anda akan sedikit bingung dan tidak menyangka ada tempat makan di dalamnya. Wow, makanannya enak sekali. Namun menurut saya agak mahal dibanding tempat dimsum yang lain. Oke, selanjutnya kita on the way ke Pantai Batu Peringgi. Oke, jadi kita udah sampai di daerah Batu Peringgi. Jadi untuk di video sebelumnya nih, sebelumnya saya pernah video ini di sini. Ini kita datang pada saat siang hari. Oke,
kita lihat ya di belakang kita ya. Dan tidak salah, ini adalah Starbucks tapi belakangnya adalah pantai. Dan gratis akses ke pantai tanpa bayar. Menarik sekali. Oke, jadi ini kita sedang berada di pantainya Batu Fringhi. Ini pas di belakangnya Starbucks doang. Ini masih apa ya? Di panas jam 14.30, sangat panas ya. Jadi kita harus aja dulu, kita lebih masuk lagi ke dalam. Pantai selanjutnya adalah Rif. Belum pernah saya bawa ke pantai di Medan, tapi sudah beberapa kali saya bawa ke pantai Batu Fringhi di Penang. Ya, kenapa pula kedengarannya saya kurang nasionalis? Jangan berpikir aneh-aneh. Ya, sejujurnya daerah pantai ini ya tidak ada yang jualan makanan di tepi pantai. Namun itu juga yang membuat pantai ini bersih dari sampah. Tapi biasanya sederetan pantai ini, ya belakangnya ada beberapa restoran. Oke, tujuan terakhir di hari kedua itu di Pulau Tikus. Jadi kita lihat ya ada makanan apa ya. Oke. Ini adalah daerah Pulau Tikus. Di sini biasanya pada malam hari ada jualan makanan juga. Tapi yang sangat terkenal adalah lok-lok. Namun ini sedikit berbeda. Tapi bedanya seperti apa kira-kira? Mari kita lihat. Ya, jadi ini kita duduk. Ini udah dihidangi oleh makanan di sini. Nah, jadi tugas kita tinggal cemplung aja ke dalam apa itu di kuah itu untuk dimasak. Jadi kayak gitu ya, unik ya. Nah, jadi kita coba lihat dulu makanan apa yang mau kita taruh lagi ya. Ini sama. Layo jadi silap jalan piape cai dasa di capo si capik lah cakau pe di si di pe lang di kau lang sampo si sa ji sa pe sang ko di sa lang sa pe lang siapa lang si lang si lang. Oh ya, sorry. Bagaimana dengan harganya? Ternyata cukup murah sekali. Jika orang makan, harganya 166 si cola. Ya. Ini bu, mungkin. Ini si cola ya. Oke. Cie. Nah, jadi bagaimana tadi kenanya 44,6 ringgit. 3 orang makan dengan apa tadi tusuk sate. Begitu banyak, murah ya. Jadi masalahnya cuma satu di makan di sana. Kalau kita bawa mobil agak susah untuk parkir. Nah, itu termasuk daerah yang ramai ya. Oke, jadi sekian hari kedua. Kita bakal lanjut besok. See you again. Oke, jadi ini hari ketiga ya. Jadi ini pagi ini kita harus siap-siap untuk berangkat. Tapi sebelumnya kita akan sarapan dulu. Jadi sarapan di sini mungkin kemarin yang sebelumnya saya sudah pernah pergi ya.
Ini kita makan lagi di sini karena memang di sini salah satu yang terbaik. Oke, di mana itu? Tempat ini berada di Jalan Sultan Ahmad Shah, yang sebenarnya jaraknya tidak begitu jauh dari daerah pelabuhan. Anyway, mengenai makanannya, seperti yang Anda lihat di video, dilihat dimsumnya sangat banyak dan enak sekali. Belum lagi harganya juga tidak mahal. Ini jadi salah satu tempat rekomendasi saya untuk sarapan di kota Penang. Oke, mari makan. Jadi ini saat yang kita tunggu-tunggu ya. Ini kita akan naikkan koper di dalam kedai mobil. Kemudian ini kita akan jalan sampai ke Kuala Lumpur. Tapi sebelumnya kita mungkin bakal berhenti di rest area ya. Dan total jalannya yang harus kita tempuh nih. Ini ada tulisannya nih. Estimasi kita bakal nyampe jam 4 lebih dengan perjalanan estimasi 4 jam juga, 364 kilo. Jadi kita harus bayar tol 34 ringgit lebih ya, 35 ringgit. So, without further ado, ini kita akan jalan sekarang. Oke? See you again. Oke? Let's go. Love ya. Sekarang kita isi minyaknya. Oke. Jadi saya isi 50 ringgit. Semoga cukup ya. Oke, bos. Kita isi yang 95. Ya seperti biasa ya, kalau kita di Malaysia isi sendiri ya, self service. Maklum lah, sini mobil tidak begitu ramai ya, populasinya juga nggak gitu banyak, jadi bisa lah isi sendiri. Tapi kalau di tempat kita kayaknya bakal macet parah kalau kita isi sendiri. Oke. A few moments later. Penuh kawan, cuma dapat 34 ringgit. Oke, jadi bagaimana kalau seperti itu? Kita minta refund. Oke, sebentar ya. Udah full tadi. YouTube. Jadi begitu, kalau udah penuh ya, kita minta refund nanti. Oke. Terima kasih, bye. Thank you, bye. Di orang sini sangat ramai. Jadi intinya kita melanjutkan perjalanan kita lagi, oke? Oke, perjalanan ini lumayan menguras fisik. Dikarenakan banyak jalan lurus, maka kita harus hati-hati karena kita bakal gampang ngantuk. Dan juga kita harus hati-hati bila ada hujan. Biasanya sangat deras dan rentan aquaplaning. Setelah lebih kurang 2 jam di dalam
highway, maka kita sebaiknya berhenti di rest area lah, karena kita ya capek juga sih. Ya, jadi ini kita udah sampai di rest area Tapak. Jadi sebagai informasi, rest area ini kita harus melewati Ipoh dan Cameron Highland dulu. Di sisa jarak kira-kira 140 km lagi. Ini daerahnya. Wah, sangat ramai. Jadi sangat ramai sekali. So, kita lihat dulu, kita mau duduk di mana ya. Yes, rest area ini tergolong cukup besar. Jadi banyak sekali pilihan makanan dan beberapa restoran cepat saji pun ada di sini. Memang ini salah satu rest area yang direkomendasikan oleh teman saya. Oh, oke. Jadi ini saya lagi duduk di AW ya. Jadi di sini ada AW. Jadi tadi kita baru siap makan dan minum di sini. Jadi udah cukup istirahatnya. Ini sekarang pukul 16.20. Jadi kita masih perlu 1 jam lebih lagi untuk sampai di Kuala Lumpur. Jadi sebentar lagi nih kita akan jalan. Kita akan melanjutkan. Oke, kita akan langsung ke Kuala Lumpur hotelnya lagi. 5 hours later. Oke, jadi ini kita mau keluar dari hotel. Ini kita akan jalan ke pavilion ya. Ini mumpung karena hotel kita nggak terlalu jauh, kita pakai jalan kaki aja, karena bisa juga sih kita pakai ke pavilion. Cuma pas kita pavilion kan itu jalan luarnya kan banyak bisa dikunjungi. Kalau kita ke toko malaman nanti rasanya udah keburu tutup. Jadi bagus kita jalan kaki aja, lebih fleksibel. Ya, kalau dihitung-hitung meski tergolong dekat, jalan kaki ke pavilion juga butuh 15 menit. Ya, ada mobil, kenapa pula jalan kaki? Tapi jalan kaki itu sehat. Oke, jadi ini kita sudah sampai di jadi Akisan nggak gitu rame ya. Nah, tapi ya jalanan tetap macet sih. Jalanan tetap macet seperti biasa. Nah, tadi sudah di pavilion. Jadi kita lanjut di jalan di samping jalan besarnya nih. Di samping jalan ini dia ada jual sesuatu juga. Nah, jadi kita lihat dulu apa yang bisa kita lihat. Ya, inilah salah satu kelebihan bila kita jalan kaki ke sekitar pavilion. Di sekitarnya banyak juga yang jualan. Dan Oke, jadi ini kita sedang berada di Don Donki. Ini toko yang menjual produk-produk Jepang ya. Jadi kalau saya nggak salah dengar ini 24 jam sih. Jadi makanya saya bilang memang saya bisa naik mobil pakai pavilion, tapi not worth it because jam 10 malam udah tutup. Jadi kita jadi nggak bisa menikmati jalanan di sini. Oke, jadi ini kita mau sarapan dulu ya. Kita lihat dulu makanannya.
telurnya sampai 3. Oke, jadi ini kita udah siap untuk jalan. Ini kita akan pergi ke seputaran Kuala Lumpur saja dulu. Nah, jadi kita gitu aja, kita langsung ke KLCC. Oke, kita siap-siap dulu ya. TW dulu, panasi mobil. Oke, jadi ini nanti LCC. Nah, dapat. Itu. Nah, dapat videonya. Oke, jadi hari ini lumayan panas ya. Ini jam 1. Jadi kalau misalnya tadi kita datangnya lebih kira-kira jam 2, jam 3 akan lebih panas lagi nih. Nah, jadi luckily sekali lagi kita dapat video. Yeah. Nice. Jadi saatnya kita lanjut ke dalam aja. Kita lihat apa yang bisa kita kunjungi ya. See you again. Oke, jadi ini kita sedang berada di toko buku ya. Ini namanya Kinokuniya. Ini dia menjual banyak sekali buku tapi dalam bahasa asing. Nah, ada yang Mandarin, mungkin ada juga yang Inggris ya. Jadi ada juga yang Inggris, tapi ada juga yang bahasa Jepang. Ini lucu sekali, nanti kita coba lihat contohnya ya. Oke, jadi ini ada bagian Jepang nih. Ini dia ada buku-buku yang sebenarnya saya suka ya, tentang otomotif. Nah, seperti ini. Ini tentang Honda Civic ya. Ada lagi yang tentang Subaru. Nah, saya suka ya, nah, seperti ini. Ada lagi yang Hilux. Jadi ceritanya iseng-iseng lah, karena untuk mengisi waktu luang nanti saya beli satu buku ini. Jadi sebenarnya saya suka ya, kadang-kadang mengisi waktu luang dengan membaca, tapi zaman sekarang kan sudah pakai online ya. Nah, tapi tidak lupa kalau ada buku yang bagus saya juga suka baca, karena guru saya selalu mengajarkan saya jangan setiap hari isi waktu dengan bekerja full, tapi isilah ya setengah jam saja, 30 menit sampai 1 jam untuk membaca buku, artikel atau apapun yang kamu suka. Tidak harus yang bermanfaat, tapi apa saja. Jadi Anda tidak ketinggalan informasi, boleh berita, boleh tentang otomotif, boleh politik, terserah. Yang penting ada yang kamu baca. Jadi setidaknya setiap hari ada sedikit yang kamu baca, setiap hari ada sedikit kamu baca. Oke, next stop kita ke Isetan. Nah, ini kita pilih baju buat anak-anak dulu. Jadi mumpung dari sini ya, kita beli saja. Oke. Oke.
Oke, jadi setelah ini kita masih di KLCC dan kita akan makan siang seperti biasa di sini. Oke, tidak salah, kita sedang di Signature. Nah, jadi di sini sangat banyak pilihan makanan ya. Terus juga makanannya nggak mahal. Mari kita lihat satu persatu. Food court di KLCC ini memang sangat banyak varian makanan. Kadang kita juga bingung milihnya. Namun saya pribadi lebih suka makan pizza. Nah, kali ini saya pesannya kena Rp23 doang untuk pizza yang ukuran besar. Jadi apa ya? 80-an ribu ya? 80-an ribu. Nggak mahal ya? Masih golong murah. Nah, tadi saya pilihan pizza yang lain. Jadi kita lihat bagaimana ya. Nah, itu dia ukuran dari pizzanya. Jadi seperti biasa, kali ini yang saya pesan yang chicken, dia lebih mahal, dia 19,9. Ini Rp20 ya. Tambah minumnya Rp3 lebih. Jadi totalnya 23. Mari makan. Oke, ini kita udah sampai di Megaland, Big Valley Megaland City. Jadi lihat nih, parkirannya kosong kelompong semua ya. Nah, jadi inilah kalau hari biasa kita datang tidak ramai, tapi kalau udah Jumat, Sabtu, Minggu, Anda mau parkir sangat susah sekali. Jadi, oke, mari kita masuk ke dalam. Let's go. Oke, jadi ini kita akan makan malam di Chili's. Oke, let's go. Ini biasanya agak mahal, tapi almost ini sangat rame ya. Kita lihat. Sih, sangat rame ya. Jadi kita lihat menunya dulu ya. Ini sebenarnya salah satu restoran favorit saya. Memang makanannya lebih mahal, tapi enak sekali makanannya. Ya, khas makanan Amerika. Dan suasananya memang seperti restoran Amerika pastinya. Mahal tapi enak.
Nó với nó sao với có chữ. Oke, jadi ini spot terakhir kita beli roti. Jadi setelah ini kita akan balik pulang ke hotel. Jadi berakhirlah hari ke-3 ini. Ya, besok bakal ada yang lebih menarik lagi. Oke, see you again. Valley City. Honestly, I hate to say, but saya sangat suka jalanan di Malaysia. Dimanapun saya berada, kecuali di Malaka, jalanannya cukup lempang meskipun terhitung macet, tapi kecepatan masih bisa di angka 40 km per jam. Ya, dipastikan cara nyetir mereka pastinya jauh lebih teratur daripada di Indonesia. Tapi faktor-faktor pendukungnya juga salah satunya jumlah penduduk di sini tidak sebanyak Indonesia. Oke, jadi sebagai tambahan ya, ini kita baru 3 hari di sini, tapi kita sudah menempuh 542 km. Gila banget. Kita nanti bakal lihat akhirnya kita jalan berapa kilo. Oke, see you tomorrow. Hari ini kita melanjutkan perjalanan yang masih berada di seputaran KL. Jaraknya hanya 45 menit ke tujuan. Yes, tidak salah, kita sedang menuju ke Genting. Ya, jalanannya sangat lempang dan mudah sekali dijalani. Oke, jadi ini kita sudah sampai di parkiran Awana Skyway. Jadi perjalanannya memakan waktu 45 menit sampai 50 menit ya. Nah, kalau kita bawa mobil sendiri lebih cepat. Well, without further ado, kita siap-siap untuk masuk ke gedungnya dulu. Oke? Yuk. Nah, jadi ceritanya kita udah sampai di bagian premier outletnya. Nah, nanti kita akan naik kereta gantung ya. Kalau di sini namanya Skytrain, kita akan pakai itu. Nah, jadi for you information, tadi saya coba pakai pencet Grab Car. Nah, jadi kalau ke KL sampai ke sini awal itu kenanya di angka 51 ringgit. Jadi lumayan mahal ya. Jadi for your information, the other information, sesampainya saya di KL ya, dari Pening ke KL, saya isi minyak dari full kira-kira di angka 42 ringgit. Nah, sampai sekarang Anda tahu, barusan turun 1 titik saja, itu pun saya sudah kemana-mana. Saya udah ke kemarin kita kemana ya? Kita ke Mid Valley, kita ke KLCC. Wah, udah banyak nih. Kita udah mutar-mutar
banyak di KL. Jadi itu 42 ringgit. Dan ini sekarang kita sudah sampai ke Genting. Baru turun 1 titik saja. Hebat nggak? Itu 42 ringgit. Dan kita sudah bisa jauh kemana-mana. Dan saya planning ini saya tidak akan isi minyak lagi sampai saya balik ke KL. Nanti besok kita akan ke Port Dickson, ke Malacca. Nah, di hari Sabtu nanti kita rencananya akan balik ke Penang. Tapi sebelum ke Penang kita baru akan isi minyak. Dan saya yakin itu akan cukup, bro. Bayangin, bro, minyaknya begitu murah. Kalau Anda naik Grab pasti rugi, bro. Oke. Tapi sayangnya kalau bawa mobil Anda harus tahu culture, cara bawanya di sini. Anda juga nggak bisa suka-suka. Meskipun Anda bilang, oh ya gampang sekali, seperti bawa mobil, ya tinggal bawa saja. Ya memang betul, setirnya sama, pedalnya sama. Tapi kalau caranya berbeda, cara parkirnya juga berbeda. Sekarang saya tanya aja, bagaimana cara Anda parkir di tepi jalan bila Anda perlu berhenti? Nah, bingung kan? Oke, cek di video sebelumnya. Saya ada buat cara parkirnya. Kita harus pakai aplikasi. Boleh dicek. Oke, ini kita mau lanjut jalan dulu. Oke, see you again. Oke, jadi ini di sini premium outlet ya. Saya kasih lihat sedikit dulu pas lagi siang. Nah, di sini jual banyak sekali barang branded. Bahkan itu yang di Coach itu malah mereka harus antri ya, nggak bisa semua orang langsung masuk. Nah, ini jalan setapak ini banyak produk-produk branded. Nah, belum lagi nanti ada di lantai bawah, lantai atas. Nah, belum lagi ada di sana. Itu ada Michael Kors ya. Nah, jadi lumayan banyak sekali. Itu ada Egler, oke, ada Furla. Wah, banyak bro. Ini full diskon semua ya. Jadi nanti mungkin malam saya bawa datang kemari. Karena mumpung kita lebih baik langsung ke Genting dulu ya. Itu lebih baik. Oke. Oke, jadi kita beli dari self kios saja ya. Self kios. Wah, saya udah lupa sih caranya gimana. Kita lihat ya. Express ya. Oke, jadi ini kita beli express boarding in return ya. Kalau standar kita perlu antri. Jadi total 90 ringgit ya. 7 hours later. Oke. Nanti. Yes. Ini kita dapat 3 tiket. Nah. Ini transaction infonya ya, kena 90 ringgit. Oke, boleh. Oke, jadi ini udah selesai. Sekarang kita akan heading to Skytrain ya. Oke, let's do it. Come on, we can do it. Mari kita mulai. Kita tadi pesan yang express, jadi kita nggak usah antri. Meskipun untuk sejenak saya agak menyesal sih, karena kosong, belum ada orang. Tapi it's okay, kita nggak boleh ambil resiko karena
takutnya nanti waktu pulang rame dan pada saat itu kita udah capek, jadi kita harus sambil safety aja. Oke, see you again. Oke, let's go. Okay. Nice. Perjalanan menggunakan Skytrain ini memakan waktu 10-15 menit. Kita akan berkesempatan melihat pemandangan seperti ya temple, hotel, dan juga tempat bermain di daerah Genting. Oke, jadi begitulah kira-kira di dalam Skytrain-nya. Not bad ya. Nah, ini kita masuk plazanya dulu. Kita bakal lihat-lihat apa yang bisa kita lihat. Sejujurnya berkali-kali saya ke Genting, saya tidak pernah makan di food court. Namun kali ini kita akan mencobanya. Memang ada. Sama Tasya dia. Oke, jadi ceritanya ini jadi kita udah main-main di Skytropolis. Nah, jadi sekarang saatnya kita bukan kita ya, tapi ya bapak saya belanja ya, katanya mau beli baju, jadi kita tungguin lah. Nah, jadi di sini dia ada plaza juga ya. Ini nanti dia enaknya itu dia malam hari kalau yang kita duduk di outdoor di bagian atas itu bakal dingin sekali. Tapi sayangnya mungkin saya nggak akan sampai malam di sini karena saya harus lanjut ke Premium Outlet. Sisanya saya juga ingin hunting barang, mana tahu ada yang cocok ya kan. Kita coba lihat bagaimana nantinya ya. Oke. Oke, jadi ini kita lagi lihat baju atau sepatu. Tapi saya udah dapat sepatunya. Nah, ini diskonnya ngeri juga 50%. Jadi kita coba lihat lah.
Oke, one last wish sebelum kita akhiri hari ini. Oke, jadi ini saya sekarang sedang berada di Amber Court. Tapi saya tadi sempat udah masuk ke dalam, terus ini saya keluar lagi. Jadi tadi saya cuma penasaran ya. Ternyata ini embunnya sangat jelas sekali ya. Apa ya? Memang bangunannya ini sangat, kita harus naik cukup tinggi ya. Nah, nampaknya wah dingin kali nih. Nah kalau di mobil nih, nampaknya nampak ada uap-uap seperti itu. Gila bro. Nah, jadi ini adalah bonus stage sebelum saya akhiri malam ini. Jadi setelah ini saya harus balik ke Kuala Lumpur lagi. Ini udah jam 10.40. Jadi besok kita harus lanjut lagi ke perjalanan selanjutnya. Gila nih, dingin banget. Wah, tadi sampai jalanan sangat sulit dilihat, ngeri sekali. Tapi nanti suatu hari nanti kita akan datang lagi untuk jalan-jalan lagi ke sini. Lihat sampai bangunannya nggak nampak dulu, nggak jelas. Oke, see you again. Oke, jadi ini hari berapa ya? Hari keempat ya. Ini kita barusan check out. Ini kita harus siap masukin barang. Barangnya banyak banget ya. Sampai full. Jadi ini kita hari ini akan berangkat ke Port Dickson, tapi sebelumnya kita akan singgah ke Mid Valley sebentar untuk belanja. Jadi stay tune ya. Ini sekarang jam 12 lewat, semoga terkejar. Oke. Ini kita sedang di Mid Valley. Kita tadi sudah belanja air mineral. Sekarang kita akan beli oleh-oleh. Dua lain, ini satu sama ini satu. Oke, saatnya kita melanjutkan perjalanan kita ke Port Dickson. Nah, bagaimana dengan jalanannya? That's why I said I love Malaysian road. Ke kota manapun selalu ada gerbang tol. Selain itu, jalanannya sangat lempang dan nyaman untuk dilewati. Ya, agak beda dengan tol baru di Indonesia yang jalannya agak bumpy, apalagi bertemu dengan sambungan jalannya. Oke, perjalanan KL ke Port Dickson memakan waktu lebih kurang 1,5 jam. Oh, jaraknya kira-kira lebih kurang 100 km lebih. Oke, jadi ini kita udah sampai di hotel di daerah Port Dickson. Jadi for your information, sebenarnya saya nggak berniat untuk tinggal di sini, tapi karena biasanya di Port Dickson saya tinggalnya di Alexis Hibiscus, which is sangat mahal. Jadi pas waktu saya susuk Traveloka, saya mendapatkan hotel ini. Ya, Pasik Villa. Jadi saya dapat kamar ini di bawah range 1 juta. Ya kira 800-900 ribu lah. Jadi ini sangat mantap sekali ya. Jadi dari depan sih oke sih. Jadi kita harap masuk ke dalam, jadi kita dapat kamar yang bagus. Nah ini bagian dalam. Ini bagian customer service ya. Ini depannya. Oke. And then ini restorannya. Oke, mungkin breakfast kita akan di bagian depan sini. Jadi kamarnya itu seperti itu tuh. Saya sih minta yang ada view apanya, water Caleg nih. Nah, kalau dari luar sih nggak kalah lah sama si hotel sebelahnya. Tapi kita lihat kamarnya gimana. Semoga kamarnya cakep. Ini ada kolam renang nih, tapi nggak tahu kenapa di lock.
maka nggak bisa dimainkan untuk sekarang. Doesn't matter. Kita terus ke kamarnya. Jadi fun fact yang selanjutnya adalah mobil bisa parkir di depan hotel tadi katanya. Jadi di depan kamar hotel katanya. Jadi barang yang sudah saya turunkan harus dinaikkan lagi. Oke, wait a moment. Oke, jadi saya menyisir beberapa jalan. Ini tampaknya ada bisa disewa. Ya, jemput. Ini nggak tahu ya, mungkin disewa ya kali. Mungkin disewa ya. So, tidak apa-apa, nanti kita lihat bagaimana. Oh, ternyata di sini ya bisa main air. Ini kita naik buggy nih. Oke, jadi Encik ini baiknya ajak kita naik buggy nih keliling ini satu putaran untuk ke hotel room. Kalau sini jauh sikit, kalau sini shortcut. Oh, shortcut. Oh. Nanti keluar sini. Oh, nanti bawa kereta balik pusing sila. Ya. Dia tahu ada sini. Oke. Dia pusing ke dulu satu round. Oke, ini mantap nih, dapat putaran nih, satu putaran nih. Oke, jadi ini tadi kita udah selesai letak barang di kamar. Kita ditemani naik buggy. Ini mantap sekali ya servisnya. Jadi jadi fun fact-nya, kita boleh parkir mobil di depan kamar kita, tapi nggak benar-benar di depan ya, karena dia ada jarak turunannya. Jadi tadi punya kita yang di sini nih, jadi kita parkirnya di sini ya. Oke, selesai. Jadi saatnya kita bisa istirahat di sini. Mari kita turun. Oke. Jadi untuk mobil masih oke ya. Jadi kerennya di Malaysia, kita lihat di bannya saja bersih ya bro. Padahal kemarin udah kena hujan, kena becek ya, tapi masih tetap bersih kolongnya. Jadi di sini nggak ada ceritanya ada lumpur, ada pasir atau gimana. Nah, jadi dia tetap bersih. Kalau hujan dia tetap masih bersih ketika dia kering. Beda sama di Medan, begitu kena becek sedikit langsung kok kolongnya kotor semua, pusing. Nah, jadi di sini mantap nih. Oke, mari kita masuk ke kamar. Oke. Oke. Nah, jadi benar ya. Ya hadapannya di sini ya, kita hadap air. Jadi so far so good ya. Nih,
Dek, lain. Ini nah. Sepertinya dia minta makan. Oh, ini ada angsa ini, bebek dan angsa. Dadah. Dadah, dadah sih. A few moments later. Oke, jadi ini malam kita akan makan malam di suatu daerah, bukan daerah deh, rumah makan yang namanya Lapaya. Katanya sini di samping pantai ya. Nanti kita lihat dulu. Oke, jadi ini kita sedang berada di belakangnya si cafe ini. Ini nampaknya pantai ya, tapi ya karena hari udah gelap kita nggak nampak sih kalau ini pantai, tapi ya tanahnya ya pasir. Iya, fix nih ini pantai. Nah, gelap ya. Gelap. Tapi inilah pantai. Jadi kita jalan lebih dekat lagi. Ya, memang Port Dickson itu dia identik dengan pantai atau pesisir ya. Jadi ya, inilah tempatnya. Oke. Jadi ini kita akan sarapan dulu. Jadi kita lihat tempat sarapannya. Wait ya. Oke, jadi sudah ditemukan tempatnya. Mari kita lihat makanan yang tersedia. Oke, kita start. Oh, ada sosis, kentang, ini ada bakso. Ya, ini ada mie. Ada Chizongfan. Oh, tapi ini bukan, ini dimsum ya. Ini Chizongfannya di sini. Ada kentang. Ada sambal. Ini ayam goreng bro, enak nih. Nasi lemak. Ini ada mie mama. Buah kari, kari, roti apa? Kan? Terus ini bacon beef.
hell is this? Look very cheesy. Okay. Omelet. Tinggal 4. Oke, jadi kita ambil dulu makanannya. Nah, ini dia makanan kita. Oke, mari makan. Saatnya kita lanjutkan jalan-jalan kita ke seputaran Port Dickson. Kali ini tujuannya akan lebih unik. Oke, jadi ini kita udah sampai di Museum Tentara Malaysia. Jadi masuk di sini gratis ya bro, malah nggak bayar sama sekali sih. Nah, di sini kira-kira ini pintu masuknya. Jadi kita parkir saja gratis bro, nggak banyak macam. Jadi masuk di sini juga gratis. Jadi marilah kita lihat-lihat apa yang ada di sini. Satu kata yang terlintas ketika saya tiba, yaitu serata saya masuk dalam time machine, di mana perangkat-perangkat perang disimpan dengan sangat baik. Bahkan kereta api sampai pesawat pun ada di sini. Sayangnya kita mungkin tidak bisa menelusuri semuanya, berhubung 30 menit lagi museumnya akan tutup. Tapi ya tidak apa-apa, kita eksplor saja. Nah, jadi ini saya sedang berada di pesawat tempurnya. Nah, jadi ini mesinnya udah dicopot ya. Jadi diletak di sini. Nah, jadi inilah mesinnya nih. Jadi mesin pesawat ini sangat berbeda dengan kendaraan yang kita pakai sehari-hari, karena kendaraan yang kita pakai sehari-hari itu menggunakan mesin piston. Memang sama-sama internal combustion ya. Tapi ini dalam bentuk namanya turbofan. Kalau turbojet itu untuk pesawat komersial. Ini turbofan. Jadi yang memang sebenarnya lazim dipakai untuk pesawat tempur dan pesawat supersonik lainnya. Misalnya Concorde. Pesawat Concorde pernah dengar kan? Nah, itu pesawat Concorde pakai turbofan. Nah, jadi ini pesawat tempur juga sama, pakai turbofan. Makanya ada pesawat tempur itu dia bisa melaju dengan sangat cepat, lebih cepat daripada turbojet. Oke, jadi ini penampakan pesawatnya. Oke, dan memang harus diakui ya, barang-barang militernya masih disimpan dengan sangat baik. Nah, ini salah satu contohnya. Ini tank-tank kecilnya ini, serta kendaraan apanya ini. Ya, masih sangat bagus kondisinya karena dijaga ya. Wah, mantap sekali. Oke, kita lanjut ke tempat sebelahnya. Kebanyakan alat perang ini dibuat oleh Inggris. Jadi memang ada penjelasan dan spesifikasi singkat di setiap kendaraannya. Wah, gila bener bro. Ini helikopternya gede sekali ya. Walaupun udah helikopternya udah pensiun. Lihat bro. Panjang sekali. Gila. Di sini juga menampilkan baju tentara, senjata yang dipakai, kendaraan, dan beberapa historis yang menggambarkan keadaan saat itu.
Oke, jadi kendaraan-kendaraan tentara ini, fun fact-nya ini kebanyakan dibuat oleh Inggris. Jadi seperti BSA, seperti itu tadi ada beberapa yang saya videokan, itu semua dari Inggris. Keren banget. Jadi ketika saya kemari, yang terpikirkan di pikiran saya adalah ini time machine banget, seolah-olah kita kembali ke zaman itu. Jadi tadi saya ada lihat sejarah-sejarahnya itu, wah, nampaknya time machine banget. Barang-barang yang masih dulu itu masih ada disimpan sampai sekarang, gila banget. Wah, gak nyesel saya kemari. Jadi kalian yang berada di Kok Dikson boleh berkunjung di sini. Mantap sih. Ya sayangnya kali ini karena kita datangnya terlalu sore dan museumnya sudah mau tutup, maka kita tidak bisa eksplor semuanya. Namun saya yakin nilai historis museum ini sangat tinggi. Maka ini bakal jadi tempat yang saya rekomendasikan ke Anda sekalian untuk dikunjungi bila Anda berada di Port Dickson. Oke, jadi itu sekian perjalanan kita di Museum Tentara Malaysia. Jadi mungkin karena tadi kita nyampainya tinggal 30 menit ya, jadi kita hanya bisa menyisir bagian luar dan bagian dalamnya sedikit saja, tapi tidak apa-apa. Nah, jadi tak lupa nih belakang masih ada pesawat nih. Nah, kita akan ketika kita datang kita akan disambut. Nah, 2 pesawat, satu pesawat jet tempur, satu lagi pesawat pengangkut. Oke, kita lanjut perjalanan kita lagi. Ini akan semakin seru. Jadi perjalanan selanjutnya kita akan ke Malacca. Ya, itu sekitar 1 jam lebih kalau kita berangkat dari Port Dickson. Ya, lebih kurang juga 100 km lebih. Oke, jadi ini kita udah sampai di Malacca. Oke, tepatnya di Jonker Street ya. Ini tadi kita bawa parkir mobil. Kita lihat depan view-nya gimana ya. Oke, di sebelah Jonker Street kita akan melihat banyak bar di sini yang dimana banyak turis duduk di sana. Kemudian tepat sebelum tiba di Jonker Street kita akan nampak gereja yang sangat ikonik. Oke, jadi ini seputaran jalannya ya menuju Jonker Street. Itu di seberang ada gereja yang cukup terkenal. Terus jam itu juga terkenal. Jadi hampir semuanya berada di letak yang berdekatan ya, tempat wisatanya ya. Jadi which is very good. Kita nggak usah pergi dari satu tempat ke tempat lain. Wah, sebentar lagi kita bakal sampai. Oke, jadi kita udah sampai di Jonker Street. Jadi ini kebetulan belum malam ya, masih jam 7. Tapi jam 7 di sini masih belum malam ya. Jadi without any further ado, mari kita masuk ke dalam. Oke, let's go. Oke, mari kita explore Jonker Street. Pastinya di dalam banyak cenderamata dan banyak yang jual makanan dari yang ringan sampai yang berat. Oke, seperti biasanya di dalam sini sangat ramai ya. Nah, jadi Jonker Street ini hanya dibuka di hari Jumat sampai Minggu aja. Jadi Senin sampai Kamis itu tidak dibuka. Jadi ini momentumnya sangat pas sekali. Jadi setiap hari Jumat sampai Minggu ini ramainya luar biasa. Jumat aja udah ramai, apalagi Sabtu dan Minggu. Iya. Jadi anak muda, orang tua semuanya datang kemari. Mantap sekali. Jadi selain makanan, sebenarnya barang yang dijual juga unik-unik, seperti piring-piring klasik ini. Kemudian kita memutuskan untuk makan di Peranakan Place. Ini juga salah satu tempat yang cocok direkomendasikan ke Anda. Nah, rasanya enak sekali.
Anda harus mencobanya sendiri. Oke, kita ada di Peranakan Place. Jadi ini kemarin kita udah pernah kemari ya. Jadi rasanya enak, jadi maka kita balik kembali. Jadi ini makanannya rasanya enak banget, harus dicoba. Oke. The reason, just like what you did just now, the Babas love to joget. When you on the music, they will definitely come up and joget. Okay, that is our culture. Chronological part, the genealogy of it, where we look at our ancestors. Oke, jadi inilah ujung dari Joker Street. Bagi kamu yang penasaran, jadi di ujung ini kita akan ketemu gereja Metodis Tamil. Oke, ini Tamil apa ya? India ya? Tamil Methodist Church. Nah, bilingual Tamil English. Oke. Jadi kita akan dijamah oleh gereja itu. So, ini ujungnya. Jadi kita udah jalan, mari kita hunting apa yang mau kita beli. Sebenarnya kita udah lumayan ya belinya. Tapi mungkin kita akan ada sedikit akan kita belanjakan. Jadi seperti yang kalian lihat, banyak sekali pilihan makanannya. Jadi hati-hati, mungkin Anda bisa jadi gendut bila kemari. Oke, saatnya kita harus check out dari Hotel Tasik Villa ini di daerah Port Dickson. Jadi hari ini kita akan pulang kembali ke Penang. Jadi kita nanti akan berhenti di Kuala Lumpur untuk makan siang. Itu nanti akan berjarak 1,5 jam dari sini. Kemudian kita akan bertolak balik ke Pulau Pinang, yang which is memakan 4 jam atau 300 lebih kilometer. Jadi kalau di total ini sekitar 400-an kilometer nih bro. Nah, 5 jam setengah perjalanan dan 400-an kilometer. Nanti kita lihat, wah ini hari ini pasti sangat capek nih. Tapi we are behind the schedule 30 menit dari seharusnya jam 12 harus jalan, tapi gak apa-apa, kita bisa. Saatnya kita akan balik ke Penang. Jarak Port Dickson ke Penang butuh 5 jam 30 menit. Dan kita sudah melewati 1000 km. 400 km lebih, itu bukanlah jarak yang pendek. Bahkan jarak seperti itu bisa saja kita PP Medan Samosir 2 kali. Maka dari itu kita harus buat 2 stop. Yang pertama di KL. Oke, jadi kita barusan sampai di Bukit AOG. Jadi seperti biasa ini tampak familiar ya. Kita akan makan di My Burger Lab seperti biasanya, karena dia hanya ada di sini ya, di Penang tidak ada. So, without any further ado, let's go to the restaurant. Ya, seperti judulnya, di sini jelas menjual burger. Oke, jadi kalau minum di sini apa ya, dia seperti refill tapi pilihannya hanya ini. Oke. Ya, I know what you think. Ini nampaknya lezat sekali. Menu yang saya pilih adalah yang salted egg. Wih, ini memang enak sekali nampaknya. Oke. Kami makan kentang.
Ya, setelah makan biasanya kita gampang mengantuk, jadi bagusnya kita ke rest area. Oke, jadi ini kita lagi berhenti di rest area kawasan Tapah. Panas sekali loh, serius. Jadi tadi saya lihat banyak orang yang sunmori, aduh nggak kebayang deh panasnya macam mana. Tahu nggak nih di bagian di bagian yang bisa terpantau sinar matahari, waduh panas sekali di dalam mobil. Apalagi kalau kita lagi riding, wah amsyong. Oke. Jadi setelah saya keliling-keliling ya, kawasan Tapah di sini lebih sedikit gerainya ini. Tapi ada KFC, ada McDonald, ada Medan Selera. Nanti tadi di sana McD. Sebelahnya KFC. Jadi sama beberapa gerai lah di belakang. Ini nampaknya lebih sedikit daripada Tapah yang kita menuju Kuala Lumpur. Nah, jadi ini buat referensi teman-teman juga ya. Mana tahu mau apa. Tapi bagaimanapun Tapah tetap ada tempat makannya pastinya. Oke. Jadi nampaknya kita harus lanjut lagi nih. Oke. Ya. Tadi kayaknya nampaknya 2 jam lagi deh. Nah, tadi perjalanan udah 2 jam, ini another 2 hours to go. Oke. Stay tune. Oke, ini adalah Penang Second Bridge bernama Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Menurut saya jembatan ini tidak begitu ramai dibandingkan Penang Bridge yang pertama. Jadi saya lebih memilih memasuki jembatan ini. Oke, jadi karena kita mau sampai di Penang, nah sudah sampai tadi hampir jam 9 malam. Jadi ini kita putuskan kita duduk di sebelah Gerni Plaza aja. Kita makan lagi ini sangat memuaskan, biar kenyang. Karena kita setengah tahun sekali datang Bali. Oke. Jadi hari terakhir ini kita pergi sarapan di sini. Rame nih nampaknya. Mari kita lihat. Oh iya, bagi yang bertanya-tanya, ini adalah bihun polos plus ikan goreng. Ya, rasanya sangat enak, tapi lebih enak lagi kalau dicampur dengan sambalnya. For your information, tempat makan ini hanya tepat di sebelah Hotel Sunway Penang. Oke, saatnya kita beli oleh-oleh. Let's go. Oke, tugas terakhir sebelum balik, yaitu membeli oleh-oleh pulang ke rumah untuk dibagikan. Ya, ini memang sengaja jadi tugas terakhir supaya kita tidak capek-capek membawa oleh-oleh ke sana kemari. Dan di sini menjual banyak kue, coklat, dodol, dan beberapa macam lainnya. Jadi ini juga tempat yang saya rekomendasikan untuk Anda kunjungi bila ingin membeli oleh-oleh. Oke, jadi ini sekarang saya sudah sampai di Penang International Airport. Jadi sesuai tadi meter yang saya videokan, kali ini kita benar-benar menempuh 1.500 km. Nah, dengan average konsumsi rata-rata kali ini 15, sekian ya. Kalau nggak salah tadi terakhir kali 15,4 atau 15,3. Nah, sebenarnya itu ketika kita sampai di Penang, dia posisinya 15,6. Tapi kadang kita kena parkir
di plaza, kena macet, ya. Jadi agak menurun. Jadi, sorry. Jadi ceritanya, inilah akhir dari video ini. Nah, jadi jika Anda suka, mohon di like, subscribe, dan jangan lupa komentar di bawah. Oke? See you again in the next video.